seorang mahasiswi demi mencari informasi tentang ayahnya. Ternyata rela memberikan tubuhnya kepada CEO. Ternyata ketika gadis itu masih kecil, ayahnya difitnah dan dipenjara karena masalah keuangan perusahaan. Bertahun-tahun berlalu namun ayahnya belum dibebaskan. Untuk mengetahui kebenaran di balik kejadian tersebut, dia belajar hukum dengan keras, bertekad untuk menjadi seorang pengacara. Namun hanya itu tidaklah cukup. Dia tahu dia memerlukan seseorang yang sangat berkuasa untuk membantunya. Suatu hari, setelah menolak godaan seorang anak orang kaya, dia menjadi sasaran pembalasan dari orang tersebut. Dia terburu-buru melarikan diri. Segera menelepon satu-satunya orang yang bisa dihubunginya, CEO, untuk meminta bantuan. Setelah menerima teleponnya, CEO memintanya untuk datang ke bawah gedung perusahaannya dan bersembunyi di belakang penjaga yang sudah disiapkan. Anak orang kaya itu akhirnya menyerah, dan hati gadis itu pun akhirnya tenang. Namun masih ada satu hal yang ingin dia ucapkan terima kasih kepada CEO. Namun lebih penting lagi, dia ingin tahu apakah bantuan ini merupakan sebuah transaksi antara mereka. Beberapa hari sebelumnya, untuk mengetahui keberadaan ayahnya, gadis itu mendengar bahwa CEO mungkin bisa membantunya. Dia kemudian pergi ke bar dengan pakaian sederhana seperti biasa. Meski sangat berbeda dengan suasana bar, dia berhasil menarik perhatian CEO dengan secangkir minuman. Namun seorang pebisnis tidak akan melakukan bisnis tanpa keuntungan. Gadis itu tentu tahu aturan ini. Karena itu dia memutuskan untuk menukarkan dirinya sebagai imbalan. Dia melepas kacamatanya dan dengan inisiatif mencium CEO. Yang mengejutkan, CEO ternyata menyetujui permintaannya. Namun sejak saat itu, mereka tidak berhubungan lagi. CEO menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakangnya dan mencari informasi tentang ayahnya. Tetapi dia tidak menghubunginya lagi hingga mereka bertemu di sebuah acara. Gadis itu mengenakan gaun seksi yang berbeda dengan sebelumnya. Namun dia masih merasa canggung dengan penampilannya itu. Ketika tidak ada yang melihat, dia diam-diam pergi ke toilet untuk mengganti pakaian. Namun pintu toilet tiba-tiba terbuka. Ketika dia melihat yang masuk adalah CEO. Karena sopan santun, dia secara otomatis meminta CEO untuk keluar lebih dulu. Namun CEO tidak berhenti. Dia berkata dengan suara rendah, "Pada pertemuan terakhir kamu begitu antusias. Apakah kamu sudah lupa dengan janji kita?" Gadis itu menutup matanya dengan gugup. Namun CEO dengan lembut memutar tubuhnya dan menutupkan resleting bajunya. Tindakannya mengejutkan gadis itu. Namun dia tetap merasa tegang. CEO sepertinya bisa membaca pikirannya. Lalu mendekat dan berbisik tentang ayahnya. Sudah ada petunjuk baru. Kemudian dia melepaskan jaketnya dan menyampirkannya di tubuh gadis itu. Dengan arti yang dalam dia berkata, "Tidak menyukai dirimu hanya akan menarik perhatian orang lain. Lebih baik lepaskan kacamatamu. Itu akan membuatmu terlihat lebih cantik." Keesokan harinya, gadis itu akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tak terlihat. Namun ayahnya menolak memberitahu apa yang terjadi di masa lalu dan menolak untuk bertemu lagi. Gadis itu merasa kecewa. Asisten di barisan depan tiba-tiba mengingatkannya. Malam ini CEO akan menunggunya di hotel. Gadis itu tentu paham apa yang harus dia lakukan. Meskipun dia sudah siap, tapi saat berhadapan dengan perhatian CEO, dia masih merasa gugup dan cemas. Bahkan bisa dibilang dia sedikit menolaknya. CEO menyadari ketidaknyamanannya, lalu menghentikan gerakannya.